Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya, Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi hujan deras yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta membuat jalanan tergenang. Akibatnya sejumlah motor mogok. Guyuran hujan deras melanda Jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa sekitar 50 cm. Tidak hanya karena hujan, saluran air buruk menyebabkan terjadinya banjir. Seluruh pengguna kendaraan berjibaku menerjang banjir, namun hanya pengendara mobil yang bisa lolos dari banjir. Sementara sejumlah pengendara motor mengalami mogok sehingga PPSU melakukan pengaturan lalu lintas dan mendorong motor yang mogok. Bisa sepinggang orang dewasa. Kalau motor banyak yang mogok nggak, Pak? Oh, udah pasti mogok. Kalau nggak mogok, dijamin mogok. Tapi kalau surutnya lama atau sebentar, Pak? Surutnya ya tergantung petugasnya yang pada aktif di sana. Kadang pintu itu lama dibuka, pintu airnya. Pak, kalau saluran drainase di sini gimana, Pak? Kalau untuk drainase, ini titik paling rendah, kurang bagus. Semuanya larinya di sini. Warga berharap Gubernur Jakarta yang baru mampu memberikan solusi agar lokasi ini tidak selalu menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir rob yang cukup parah akibat air pasang laut. Jalan yang menghubungkan beberapa RT juga terendam banjir dengan ketinggian hampir mencapai 1 meter. Hingga pagi tadi banjirop masih merendam permukiman warga tepatnya di RW 22 Muara Angke, Penjaringan, Muara Angke. Banjirop yang terjadi sejak Jumat pagi kemarin masih merendam belasan RT yang ada di RW 22. Bahkan titik terparah banjir merendam hingga setinggi hampir 1 meter. Warga mengaku banjir membuat aktivitas terganggu karena banjir merendam jalan yang menghubungkan beberapa RT. Ini hampir setiap malam ya, cuma ini yang lebih parah dia kemarin sama sekarang 2 hari itu. Ya. Baru 2 hari ini kalau banjir gede paling pertama di sono doang paling sama tikungan sono pas padang situ. Itu paling ini kalau di sini sampai gede ini. Sampai sini udah gede berarti. Warga masih menanti upaya pemerintah terkait penyelesaian masalah banjir yang ada di kawasan pesisir Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Ponorogo, Jawa Timur terjebak banjir saat tengah memancing di sungai. Beruntung korban berhasil diselamatkan warga dengan proses yang dramatis. Salah. Kasih neng jam nih mas. Cak mancing banjir kok ora munggah. Detik-detik penyelamatan 2 bocah yang terjebak banjir di Sungai Sedak, Kecamatan Jenengan, Ponorogo, Jawa Timur terekam video amatir warga. Awalnya kedua korban tengah memancing, meski sebelumnya telah diingatkan agar tidak memancing di tengah sungai. 2 korban kemudian nekat menyeberang dan memancing di atas batu besar di tengah sungai. Saat tiba-tiba banjir datang, 2 korban berusaha menepi, namun air meninggi dan arus kian deras. Satu korban terpeleset dan sempat terbawa arus. Beruntung, warga berhasil menolong dan mengevakuasi keduanya ke tepi sungai. Meski basah kuyup, 2 korban berhasil selamat. Alhamdulillah. Sok nenek wis ketok banjir ndang munggah ae. Terus airnya datang sedikit-sedikit. Terus tambah banjir. Dia panik. Dia panik terus ada warga yang nolongin.
Akhirnya selamat. Ya, selamat. Agar kejadian tidak terulang, warga dihimbau untuk hati-hati saat memancing di sungai, sebab air banjir bisa datang secara tiba-tiba. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Petugas mengimbau warga sekitar untuk waspada banjir lahar dingin. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Sementara aliran lava mengarah ke timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi dan 3.800 meter ke arah barat laut. Selain itu, sempat terjadi satu kali gempa tektonik lokal selama 9 menit. Masyarakat di sekitar gunung diimbau untuk tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi diimbau untuk waspada banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai sopir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. Sopir truk trailer ini digiring ke tahanan usai dijadikan tersangka. Setelah polisi menggelar olah TKP, memeriksa 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sementara itu, dokumen menunjukkan kendaraan masih layak jalan. Atas kelalaiannya yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak, 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, sang sopir terancam hukuman 12 tahun penjara. Pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu, maka para penyidik berdasarkan hasil penyelidikan, ya tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA, kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi, telah menetapkan tersangka terhadap saudara R, pengemudi truk. Beralih ke informasi lain, pemirsa, penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Mapolda Metro Jaya Jumat siang. Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Penyanyi Reza Artamevia dan 1 orang rekannya berinisial RA dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat siang. Kronologi bermula saat Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik, korban menyerahkan uang secara bertahap kepada pelantun lagu pertama itu sebesar 18,5 miliar rupiah. Setelah melakukan pembayaran secara bertahap, Reza memberikan jaminan berupa 9 buah berlian. Namun setelah diperiksa keasliannya, ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu. Kecewa, pelapor melayangkan somasi dan meminta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan. Namun hingga pembuatan laporan ke Mapolda Metro Jaya, Reza tidak juga mengembalikan uang. Menurut pelapor dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan
uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah, dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Reza membantah dirinya melakukan penipuan. Reza justru mengatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan oleh IM. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar. Sudah 150 miliar ya. Itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ininya tadi tuh, sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Hal ini karena Reza telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah, namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah. Saat ini Reza Artamevia telah melaporkan IM ke Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK memblokir rekening pengusaha dan tersangka persekusi siswa SMA di Surabaya, Ivan Sugianto. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Kobaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaxy Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhamburan keluar mall. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mall menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Kegiatan tiba-tiba konslet, terus apinya kan dilihat panelnya, terus akhirnya dinaikin lagi, terus ada percikan api di daerah gudang. Oh, itu yang terbakar gudangnya? Tumpukan apa itu? Ada kardus, sampah, gitu. Itu konter apa? Apa? Konter apa itu? Konter body shop. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mal setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom. Pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut intimidasi terhadap siswa SMA yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Selain menjadi tersangka, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Sebelumnya setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Kasus Ivan bermula saat dirinya memaksa seorang siswa SMA meminta maaf dengan secara bersujud dan menggonggong viral di media sosial.
Ivan diduga kesal karena korban menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, meminta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan minta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menjadi tersangka intimidasi terhadap seorang siswa SMA, kini Ivan Sugianto diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Apa alasan pemblokiran tersebut? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan mantan Kepala PPATK Profesor Muhammad Yusuf. Selamat malam, Bapak Yusuf. Selamat malam, Pak Yusuf. Terdengar suara kami? Halo Mbak Diandra, selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, Pak Yusuf, kita ketahui bahwa PPATK ini sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening Ivan Sugianto, yaitu tersangka perundungan siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong di Surabaya. Dan apabila kita lihat PPATK ini melakukan pemblokiran, atas dasar apa? Karena kalau kita lihat kasusnya sama sekali tidak ada keterkaitannya. Bagaimana Bapak? Ada 2 metode yang bisa PPATK lakukan untuk mengetahui rekening seseorang. Pertama, atas inisiatif PPATK. Misalnya ada informasi yang diterima PPATK, seseorang itu punya bisnis yang ilegal, misalnya judi, prostitusi, dan sebagainya, atau narkoba. Itu pertama. Yang kedua, karena ada permintaan dari penegak hukum. Nah, di kasus ini, belum tahu yang mana. Yang jelas bahwa PPATK itu kewenangannya bukan memblokir, tapi menghentikan sementara. Setelah dihentikan sementara, biasanya ada komunikasi antara PPATK dengan penegak hukum, dalam hal ini penyidik, apakah Barreskrim atau Polda Jatim, yang menghendaki bahwa rekening ini perlu ditelusuri. Nah, setelah itu maka dilakukan pemblokiran. Nah, kaitannya dengan bisnis ini bagaimana? Mungkin saja ada informasi dia menyelenggarakan bisnis yang ilegal. Contohnya judi, gelap malam ada prostitusi, atau ada kejahatan lainnya. Seperti itu, Mbak. Baik, setelah dilakukan pemblokiran, kemudian kan juga ada koordinasi dengan aparat penegak hukum begitu Pak. Apa langkah yang dilakukan PPATK biasanya untuk tindak lanjutnya? PPATK punya kewenangan 3. 1, dia meminta informasi kepada penyedia jasa keuangan, bisa bank, bisa juga non bank seperti asuransi atau manajemen prestasi menyelenggarakan proses bisnis di bidang saham misalnya. Yang kedua, pemeriksa kerja ke PPATK berhak juga untuk turun ke lapangan, memeriksa lebih lanjut dia. Dan yang ketiga, bisa juga PPATK meminta spesifik kepada bank-bank tertentu. Manakala informasi itu masih belum sempurna, maka PPATK bisa turun ke lapangan melakukan pemeriksaan namanya, seperti layar mengaudit, sehingga produk PPATK nanti akan diberikan kepada penegak hukum, sehingga penegak hukum nantinya akan lebih leluasa. Kenapa pakai tangan PPATK? Karena kalau penegak hukum sendiri, sepanjang tidak menggunakan pasal TPPU, mereka harus minta izin kepada Ketua OJK untuk memeriksa rekening di bank, dan itu perlu waktu. Khawatir nanti kalau proses itu dilalui, uang sudah berpindah. Maka dengan pakai tangan PPATK, mereka akan lebih mudah nanti memahami apa yang mereka inginkan melalui produk PPATK. Seperti itu, Mbak. Baik, tapi apa mungkin Pak bisa terjadi karena awalnya kasus ini viral, menggaungkan soal Ivan Sugianto yang menjadi tersangka perundungan ini, kemudian ada laporan dari masyarakat terkait dengan bisnis ilegal milik dari tersangka perundungan ini, Bapak.
Sangat mungkin kalau kita kasus Rafael Alun misalnya, itu kan kasus penganiayaan antara anak Rafael dengan anaknya korban. Kemudian dari kasus kita melihat kok ada kekayaan yang luar biasa. Nah sama, si Ivan ini pada saat ada kasus perundungan terhadap anak, kena pasal itu orang lihat kok dia kaya sekali, apa sih bisnisnya? Maka PPATK punya kewenangan melakukan penelitian, penelusuran, tracking namanya, kemudian nanti mencoba masuk ke dalam dengan cara melakukan pemeriksaan. Nah produknya itu hanya untuk penegak hukum. Kemungkinan seperti itu. Jadi saya lihat mungkin bisa jadi karena beritanya begitu masif, PPATK ambil inisiatif, kemudian lagi melakukan pemeriksaan, kemudian kontak pada penegak hukum, ada informasi seperti ini loh, gimana ceritanya mereka, maka penegak hukum akan melakukan penyelidikan atau penyidikan. Baik, Bapak berarti kalau misalnya setelah ini dilanjutkan ke kepolisian atau mungkin tidak dilanjutkan ke kepolisian terkait dengan kejanggalan yang ditemukan oleh PPATK ini malah aneh atau malah janggal tidak Pak? Ya kalau kita lihat produk PPATK itu mestinya itu menjadi amunisi bagi penegak hukum untuk membuat terang suatu peristiwa. Kalau ada orang punya kekayaan yang masih bisnis tidak jelas, maka patut dicurigai. Nah, kecurigaan itu akan terbukti atau tidak tergantung kepada kelihayan ketelitian dari penegak hukum. Kalaupun seandainya bahwa dia punya bisnis yang halal, bukan yang ilegal, maka tetap saja bisa dicari tahu apakah dia berpajak dengan benar. Karena pajak bisa dieksekusi oleh Ditjen Pajak melalui data PPATK. Sehingga kesimpulannya sumber data atau informasi PPATK mestinya tidak sia-sia. Itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sehat selalu Mbak Diandra dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Momen penyesalan dan kekecewaan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terekam kamera pasca Timnas Indonesia dikalahkan Jepang 4-0. ET juga menjelaskan bahwa Timnas adalah tanggung jawab dirinya sebagai Ketum PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat terpukul menyaksikan Timnas Indonesia kebobolan 4 gol tanpa balas dari Jepang. Berulang kali ia melamun dan menghela nafas. Tak berapa lama Erick Thohir menemui para pemain Timnas dan mengungkapkan kekecewaannya. Namun Erick Thohir menegaskan ini adalah tanggung jawabnya. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me? As a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to stay as a team. Tetap semangat Garuda, masih ada harapan. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ya. Dan tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali saya mohon ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi, ya. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini dan saya akan terus evaluasi. Kekalahan dari Jepang tak membuat Timnas Indonesia patah semangat. Kapten Timnas Indonesia JIZ bertekad untuk bangkit dari kekalahan kontra Jepang pada Jumat malam kemarin.
we lose today. But now it's important just to reflect and to review what we can do better. And yeah, we still have a lot of games to go, so we never give up and never lose the hope. What message do you have for the Indonesian fans who came out today? Yeah, I already said it also after the game. We appreciate all the support and all the love we always get from the people. So now it's just for us to give something back to everybody. And yeah, hopefully we can do that the next game. And let's see what happens. Thank you. Thank you, Jay. Thank you. Yeah, disappointing result. We hoped and fight for more, but it didn't work out the way we wanted, of course. What message do you have for the Indonesian fans? I'm sure they were supporting and being behind you as well. Yeah, we thank them for everything, but it's time to give a little bit more back from our side. Looking ahead to Saudi Arabia game, what do you think the changes you guys need to make? I think we need to fight more. Pemirsa, pengorbanan dan kerja keras supporter Indonesia untuk skuad Garuda memang luar biasa. Salah satunya saat para pemain ke-12 ini berusaha membentangkan gambar raksasa yang menutupi salah satu tribun Stadion GBK untuk menyemangati para pemain timnas. Kecintaan supporter sepak bola Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Lihatlah saat laga Indonesia melawan Jepang pada Jumat 15 November. Para supporter yang tergabung dalam La Grande Indonesia berusaha keras mengibarkan gambar raksasa Godzilla melawan Gundala Putra Petir. Mereka bekerja keras membentangkan gambar raksasa ini di tengah guyuran hujan. Gambar raksasa Godzilla yang mewakili Jepang melawan Gundala Putra Petir yang mewakili pahlawan super Indonesia dipadukan dengan tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" akhirnya berhasil dikibarkan. Tidak hanya sebelum pertandingan, bahkan sesudah pertandingan, supporter Indonesia tetap setia di dalam stadion sambil menyanyikan lagu Tanah Airku yang menjadi tradisi setiap akhir pertandingan. Thank you guys so much for your support. Of course, this is not the result we wanted, and also the last two games. But please believe me when I say, we will never give up. We still have our dream. Your support here in the stadium and in the away games is so appreciated. Dukungan ini membuat skuad Garuda berterima kasih meski pada laga ini Jay Itzes dan kawan-kawan tumbang dari Jepang. Dukungan ini mewakili perasaan supporter yang tidak pernah menyerah mendukung perjuangan timnas Indonesia. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta bersiap hadapi debat pamungkas yang akan digelar besok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.